Pernah nggak sih kalian ngelihat ada minuman yang tiba-tiba viral banget di TikTok? Udah pakai influencer terkenal, views-nya sampai tembus jutaan, terus engagement-nya benar-benar meledak. Tapi, nah ini kenyataan pahitnya, angka penjualannya malah stuck, alias stagnan. Kok bisa gitu ya? Bayangin deh kayak gunung es, kampanye viral kayak gitu seringnya cuma fokus di puncak esnya aja, yaitu dapatin awareness. Tapi mereka gagal total buat menyelam ke bawah permukaan dan nyari tahu apa sih sebenarnya yang bikin audiens itu mau beli. Jadi insight pentingnya di sini jelas banget, viral itu nggak selalu sama dengan efektif. Jadi, ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa sih banyak banget kampanye yang kelihatannya super sukses di permukaan? Yang viral banget itu, justru gagal mengubah jutaan views jadi perilaku pembelian yang nyata. Coba deh refleksikan, jangan-jangan selama ini strategi kampanye yang kalian buat cuma kayak nembak di tempat gelap, tanpa benar-benar tahu di mana letak target aslinya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan ilusi dari metrik-metrik di permukaan yang sering banget nipu kita. Kita akan bahas tuntas cetak biru riset konsumen. Di sini kalian bakal lihat langsung gimana sih cara ngebangun strategi komunikasi modern yang benar-benar berakar dari pemahaman tentang motivasi manusia dan bukan sekedar ngejar angka-angka semu belaka. Nah, untuk agenda pembahasan kita hari ini, kita punya 6 poin utama. Kita mulai dari ngebahas bahaya intuisi dan mitos viral, terus membedah 4 pilar strategi, ngebandingin lensa kuantitatif sama kualitatif, melihat spektrum perangkat riset konsumen, ngebahas evolusi menuju komunikasi hiperpersonal, dan pastinya ditutup dengan etika serta kesimpulan akhir. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, bahaya intuisi dan mitos viral. Kita bakal lihat kenapa nebak-nebak strategi itu bahaya banget. Tahu nggak sih, akar dari semua kegagalan tadi seringkali berawal dari bahaya intuisi. Gini, kalau kalian jalanin strategi tanpa riset, itu sama aja kayak lagi nebak-nebak buah manggis. Ibarat kalian manah pakai panah yang patah, ya pasti meleset dari sasaran dong. Pesannya salah, targetnya juga salah. Coba bandingin sama strategi yang murni berbasis data. Panah kalian bakal menancap dengan sangat presisi, tepat di tengah target. Karena pas kita benar-benar membedah kebutuhan, perilaku, dan kebiasaan digital audiens secara nyata, strategi kita tuh otomatis bakal bertransformasi jadi jauh lebih tajam dan akurat. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian kedua, membedah 4 pilar strategi. Ini dia nih fondasi komunikasinya. Biar nggak terjebak tebak-tebakan tadi, kita butuh sebuah blueprint yang isinya 4 langkah yang terus berputar. Ingat ya, ini siklus, bukan jalan satu arah. Langkah pertama, nentuin target. Kalian harus super spesifik. Apakah itu Gen Z, ibu rumah tangga, atau mungkin pekerja urban? Langkah kedua, nyusun pesan. Di sini kita mikirin gimana caranya ngadaptasiin emosi dan gaya bahasa yang paling nyambung sama mereka. Terus, langkah ketiga, milih media. Penempatannya harus benar-benar presisi. Misalnya, pakai TikTok buat Gen Z atau LinkedIn kalau targetnya profesional. Dan terakhir, langkah keempat, evaluasi efektivitas. Di fase ini, kita ukur engagement dan loyalitas konsumen, terus hasilnya kita pakai lagi buat mempertajam langkah pertama tadi. Gitu terus muter. Terus pertanyaannya gimana cara ngejalanin semua itu? Jawabannya ada di rumus simple tapi powerful ini. Kita nggak bisa cuma ngandelin satu sisi aja. Pertama, kita butuh lensa analitis, yaitu data yang dikumpulin secara sistematis. Tapi itu aja nggak cukup teman-teman. Kita harus gabungin itu dengan lensa manusia, yang mana ini adalah pemahaman mendalam tentang apa sih yang memotivasi manusia dan gimana mereka ngambil keputusan. Penyatuan dua lensa inilah yang pada akhirnya bakal ngasilin sebuah keputusan strategis yang benar-benar nyata dan efektif. Masuk ke bagian ketiga, lensa kuantitatif versus kualitatif. Yuk, kita bedah 2 metode pengumpulan data ini. Nah, ada perbedaan mendasar nih antara keduanya. Riset kuantitatif itu mainannya angka dan tren makro. Sifatnya sangat objektif dan biasanya pakai alat kayak survei online dengan skala besar. Di sisi lain, riset kualitatif itu ibarat kita menyelam ke kedalaman makna dan emosi. Emang sih, skala sampelnya kecil atau fokusnya lebih sempit, tapi temuan yang didapat itu luar biasa eksploratif. Kualitatif ini bisa ngebongkar motivasi tersembunyi audiens, hal-hal yang nggak bakal pernah bisa diceritain cuma lewat deretan angka. Intinya, kedua metode ini tuh saling melengkapi biar kita punya gambaran yang utuh tentang konsumen kita. Oke, lanjut ke bagian 4, spektrum perangkat riset konsumen. Di sini kita bakal lihat alat-alat pemetaannya. Yang menarik banget dari sini adalah gimana perangkat riset ini dipetakan. Coba perhatiin deh, mereka dibagi berdasarkan seberapa dalam insight-nya di satu sisi dan seberapa besar skala datanya di sisi lain. Di satu ujung, ada wawancara mendalam. Ini ngasih kita insight emosi personal yang dalam banget, tapi ya skalanya kecil.
Sementara di ujung yang lain ada social media listening. Ini gila sih, alat ini bisa nganalisis sentimen dari jutaan percakapan digital secara seketika. Skalanya masif banget, walaupun ya kedalaman insight personalnya mungkin nggak sedetil kalau kita ngobrol langsung face to face. Biar lebih kebayang, mari kita bandingin langsung aplikasinya di dunia nyata. Di satu sisi, kita punya metrik digital yang super cepat, kayak engagement rate, click-through rate, dan watch time. Ini semua ngebantu kita ngelakuin analisis real-time yang efisien banget. Tapi, coba deh lihat contoh kasus di sebelahnya. Ada sebuah brand skincare yang khusus pakai FGD alias Focus Group Discussion buat memetakan apa sih ekspektasi Gen Z tentang narasi clean beauty. Kalian tahu? Dinamika kelompok dan emosi nyata kayak gini mustahil banget bisa kalian dapat cuma dari melototin angka klik di layar monitor. Masuk ke bagian 5, evolusi menuju komunikasi hiperpersonal. Kita lihat gimana dunia digital merubah segalanya. Kira-kira kenapa sih ekspektasi konsumen zaman now itu berubah drastis? Jawabannya ada pada fenomena social proof atau bukti sosial. Konsumen sekarang itu hiperaktif banget nyari info, dan mereka luar biasa skeptis sama yang namanya iklan konvensional. Mereka udah gak gampang percaya sama klaim sepihak dari sebuah brand. Terus mereka percaya siapa dong? Ya, mereka memvalidasi keputusan beli mereka lewat sesama audiens. Mereka baca ulasan online, ngecek rating produk, sampai nyisir komentar-komentar pengguna lain. Implikasinya jelas banget, brand kalian harus berani tampil sangat transparan dan interaktif. Buat ngejawab perubahan ekspektasi tadi, teknologi juga udah melompat jauh ngelewatin beberapa fase evolusi. Awalnya dari analisis konsumen berbasis AI yang bisa baca pola sentimen teks secara otomatis. Terus berkembang jadi analitik big data yang bisa nyintesis jutaan titik interaksi konsumen secara real time. Dari situ kita masuk ke era predictive behavior, di mana kita pakai data masa lalu buat nebak apa yang bakal dibeli konsumen besok. Dan puncaknya, komunikasi hiperpersonal. Bayangin aja gimana cara kerja Netflix atau TikTok. Mereka pakai data perilaku super mikro kalian buat nyajin konten yang bener-bener dibikin spesifik cuma buat kalian seorang. Keren banget kan? Nah, pelajaran paling krusialnya dari evolusi ini tuh berupa sebuah sintesis. Ingat ya, riset konsumen yang modern itu sama sekali nggak membuang metode tradisional. Nggak sama sekali. Justru kuncinya adalah ngegabungin pilar tradisional yang isinya empati manusia dan pemahaman emosi dengan canggihnya analitik digital yang punya skala algoritmik raksasa. Gabungan maut inilah yang akhirnya melahirkan strategi komunikasi hiperpersonal. Pesan yang kerasa personal dan gue banget, tapi bisa dikirim ke jutaan orang sekaligus. Terakhir, kita masuk ke bagian 6, etika dan kesimpulan akhir. Karena kekuatan besar pastinya butuh tanggung jawab yang besar juga. Di tengah canggihnya pelacakan perilaku digital saat ini, ada 3 pilar etika yang absolut dan gak bisa dinegosiasi. Pertama, privasi data. Kita punya kewajiban mutlak buat melindungi identitas responden kita. Pastikan data mereka aman. Kedua, persetujuan atau informed consent. Responden harus benar-benar sadar dan setuju soal gimana data mereka bakal dipakai. Gak boleh ada yang diam-diam. Dan yang ketiga, objektivitas analisis. Ini penting banget. Jangan pernah sekalipun memanipulasi hasil data cuma demi membenarkan asumsi atau feeling awal kalian. Di dunia riset, integritas data itu segalanya. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, mari kita ingat satu statement fondasional ini. Riset konsumen adalah fondasi mutlak strategi komunikasi modern. Strategi yang beneran efektif di era media sosial ini menuntut kalian untuk bertindak berbasis data, memahami emosi audiens kalian sedalam-dalamnya, dan pastinya harus terus adaptif ngikutin perilaku konsumen yang dinamis banget. Nah, sebelum kita benar-benar pamit, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan nih. Seiring dengan algoritma AI yang kerjanya makin hari makin canggih, menurut kalian, bisakah analitik AI ini pada akhirnya benar-benar ngegantiin kedalaman empati manusia yang biasa kita dapat dari riset konsumen tradisional? Coba deh, pikirin baik-baik pas kalian lagi nyusun kampanye besar kalian berikutnya. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah ini sampai akhir, dan pastinya teruslah belajar.